Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, kembali lagi di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Indah Ayu Dewi Fadila dengan NIM 211F10087. Saya dari kelas A1 Prodi PLB Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Argopuro Jember. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas part 2 yang mengenai gepeng, anak pemulung, dan anak jalanan. Sebelumnya yang terhormat kepada Bunda Suhartati sebagai selaku dosen pembimbing mata kuliah pendidikan anak bermasalah sosial. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian gepeng dan pengemis. Gepeng, gelandang, dan pengemis disingkat dengan gepeng. Nah, menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki mata pencaharian dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu, dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Nah, dari pengertian gepeng dan pengemis tadi itu dapat disimpulkan bahwa merupakan suatu kondisi di mana seseorang atau kelompok masyarakat yang tidak memiliki kekuatan dalam menjalani kehidupan seperti modal, tempat tinggal, dan lain sebagainya, sehingga memaksa mereka untuk menjalani kehidupan ala kadarnya. Kehidupan gelandangan dan pengemis sering berpindah-pindah sesuai dengan potensi sumber yang mereka harapkan menjadi pokok pencaharian, seperti pasar, terminal, maupun stasiun. Gelandangan dan pengemis mendapatkan penghidupan atau mata pencaharian dari orang lain dengan cara meminta-minta, menipu, maupun melakukan perampokan. Pengertian anak jalanan. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan di tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri berusia 5-18 tahun melakukan kegiatan di jalan. Dan yang selanjutnya yaitu kriteria gepeng dan pengemis. Yang pertama, gepeng dan pengemis itu tidak memiliki tempat tinggal. Nah, kebanyakan dari gelandangan dan pengemis tidak memiliki tempat hunian atau tempat mereka tinggal. Nah, mereka biasanya mengembara di tempat umum, tidak memiliki tempat tinggal yang layak dihuni, yang layak ditempati. Nah, seperti biasanya tempat-tempat yang mereka huni itu biasanya di kolong jembatan, di rel kereta api, gubuk liar di sepanjang sungai, atau emper toko dan lain-lain. Nah, kriteria yang kedua yaitu hidup dengan penuh ketidakpastian. Gepeng hidup menggelandang dan mengemis di setiap harinya.
Kondisi ini biasanya dia tuh sangat memprihatinkan karena jika mereka sakit, mereka tidak bisa mendapatkan maksudnya jaminan sosial seperti yang dimiliki oleh masyarakat atau akses untuk berobat dan lain-lain. Yang ketiga, kriterianya gepeng dan pengemis itu adalah hidup di bawah garis kemiskinan. Para gepeng tidak memiliki penghasilan tetap yang bisa menjamin untuk kehidupannya mereka ke depan, bahkan untuk sehari-hari mereka harus mengemis atau memulung, bahkan melakukan tindakan tercela seperti mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Kriteria yang keempat yaitu tidak memiliki pekerjaan yang tetap, yang layak. Nah, seperti mencari puntung rokok, nah, juga penari gerobak begitu. Dan yang kelima yaitu memakai baju yang compang-camping. Gepeng biasanya itu tidak pernah menggunakan baju yang rapi, yang berdasi, melainkan baju yang kumal atau yang dekil gitu. Jadi gepeng itu ya biasanya bajunya ya nggak pantas kita pakai gitu ya gitu apa ya, yang compang-camping gitu bahasanya tadi. Nah, yang keenam itu meminta-minta dengan cara berpura-pura atau sedikit memaksa gitu, disertai dengan tutur kata yang manis dan iba. Nah, sekarang itu yang banyak terjadi di daerah saya ya, contohnya itu di desa saya sendiri. Nah, itu biasanya ada yang pura-pura minta dengan cara dia itu narik amal. Nah, dengan alasannya mereka itu narik amal untuk sumbangan masjid mereka, masjid dia yang dekat di tempat tinggalnya dia gitu, mereka gitu. Nah, jadi kayak dia tuh berpura-pura minta amal dengan alasan sumbangan masjid gitu. Padahal tidak gitu, padahal dia tuh untuk makan sendiri, untuk cari makan sendiri gitu. Nah, itu juga termasuk contoh kecilnya gitu, itu yang terjadi di desa saya begitu. Nah, yang ketujuh yaitu tuna etika, dalam arti saling tukar menukar istri atau suami, kumpul kebo atau komersialisasi istri dan lain-lainnya. Nah, dan yang kedelapan yaitu meminta-minta di tempat umum seperti terminal bus, stasiun kereta api, di rumah-rumah atau di toko-toko gitu. Nah, ya kayak tadi itu pengemis tadi itu ya gitu, minta ke rumah-rumah gitu, juga minta ke toko gitu. Itu biasanya yang terjadi ya di desa saya gitu. Nah, untuk selanjutnya yang C itu saya akan menjelaskan tentang faktor munculnya gelandangan dan pengemis. Nah, faktor-faktor munculnya gepeng itu dapat disebabkan karena yang pertama, masalah kemiskinan. Kemiskinan materi itu kontribusi yang cukup besar dalam munculnya gelandangan dan pengemis. Nah, seseorang atau kelompok itu hidup menggelandangkan dengan alasan menutupi kebutuhan keluarga, sehingga berbagai macam cara dapat dilakukan tanpa melihat efek dari perbuatannya tersebut. Nah, kemiskinan membuat seseorang lupa diri akan aturan yang melekat pada masyarakat. Nah, gelandangan tidak peduli dengan norma-norma maupun ketetapan yang telah disepakati. Yang kedua yaitu faktor munculnya gelandangan yang kedua yaitu masalah pendidikan. Pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang berbuat hanya mengandalkan ego pribadi tanpa memperdulikan dampak yang akan diterima oleh orang lain. Gepeng turun ke jalan dan meminta-minta dikarenakan tidak adanya kemampuan dalam menganalisa apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan aturan-aturan
yang selama ini yang dijalankan dalam kehidupan masyarakatnya. Nah, maka dari itu gelandangan dan pengemis biasanya berasal dari anak-anak yang putus sekolah atau bahkan tidak pernah mencicipi pendidikan sama sekali. Faktor yang ketiga yaitu masalah keterampilan kerja. Nah, perpindahan dan urbanisasi merupakan langkah awal bagi kemunculan gembel dan pengemis. Nah, perpindahan dari desa ke kota menuntut para pencari kerja memiliki keterampilan yang memadai sehingga dapat diserap di lapangan kerja. Persaingan yang ketat ditambah dengan kurangnya pengalaman serta keterampilan para urban menjadikan mereka tidak terserap di lapangan kerja. Nah, sehingga akhirnya memutuskan untuk menggelandangan dengan jalan meminta-minta. Nah, menjadikan gelandangan dan pengemis nyaman hidup dalam rutinitas yang berkelanjutan. Nah, faktor yang keempat yaitu masalah sosial budaya. Budaya dan kebiasaan malas yang telah menjadi modal dalam menjalani hidup sehari-hari menyebabkan suatu bentuk pergeseran nilai sosial, terutama dalam bidang etos kerja. Gelandangan dan pengemis yang berasal dari urban yang tidak terserap di lapangan kerja lebih memilih menjadi pengemis dengan jaminan uang tunai per hari tanpa mereka memiliki suatu keahlian yang khusus, kemalasan dan tidak mau berusaha. Faktor yang kelima yaitu masalah harga diri. Gelandangan dan pengemis kebanyakan mengesampingkan harga diri dalam menjalankan aksinya untuk mendapatkan keuntungannya gitu. Mereka tidak segan-segan untuk menadahkan tangan kepada orang lain meskipun memiliki badan yang kuat dan tidak memiliki kekurangan jika dilihat secara kasat mata. Gepeng tidak memperdulikan norma kesopanan dan kepatutan dalam menjalankan aksinya. Bahkan tidak jarang mereka melakukan tipu muslihat demi keuntungan yang lebih besar. Nah, faktor yang keenam yaitu masalah sikap pasrah pada nasib. Sikap pasrah pada nasib yang kurang tepat menjadikan gepeng seolah-olah menjustifikasi sikap mereka agar tetap bermalas-malasan tanpa ada usaha untuk memperbaiki diri dalam menjalani kehidupannya. Sikap malas menjadikan gepeng meneruskan kegiatan meminta-minta dibandingkan dengan melakukan inovasi, namun tetap mendapatkan cash money yang cukup banyak begitu. Nah, yang ketujuh yaitu kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang. Kebebasan yang dijadikan idealisme atau meskipun hanya mitos yang tidak harus dilestarikan gitu. Membuat sejumlah gelandangan dan pengemis enggan mengubah pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Keengganan untuk berubah mengakibatkan banyaknya program pemberdayaan. Nah, baik dari pemerintah maupun swasta tidak berjalan dengan baik. Gelandangan dan pengemis lebih memilih hidup bebas dengan alasan pendapatan akan lebih banyak didapatkan dibandingkan harus ikut memperdaya dan melakukan berbagai program maupun penyuluhan yang dilakukan. Yang kedua yaitu penanganan anak jalanan dan gepeng. Penanggulangan anak jalanan dan gepeng menjadikan pertanggungjawaban sebagai berbagai pihak dan berbagai kalangan. Maraknya gelandangan dan pengemis memperlihatkan penanggulangan gelandangan dan pengemis belum dilaksanakan dengan maksimal. Nah,
Pemerintah maupun swasta merupakan kelompok yang berkewajiban dalam menyelesaikan permasalahan penanggulangan gepeng tersebut, sehingga penanganan dari berbagai kalangan dapat disatukan dalam visi besar, yakni pemberantasan gelandangan dan pengemis demi terciptanya kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, penanganan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan dengan berpendekatan panti, terus juga liponsos, transit home, pemukiman dan transmigrasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.